Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, apa kabarnya semua? Mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, saya sudah berada di daerah Kuningan, tepatnya di Desa Pasawahan. Ini adalah kantor kepala desanya. Di Pasawahan itu eh, unik lah. Uniknya gimana? Di sini ada 7 sumur kejayaan. Nggak tahu apa itu, saya juga baru mendengar. Banyak sekali di sini transaksi jual beli pesugihan, orang yang pengen kaya nanti bla 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 apalah. Bahkan sudah korbannya sudah banyak sekali, dan sempat dulu kata Bapak Kepala Desa sempat digerebek ini tempat pesugihan, tapi karena banyak oknum-oknum di Papua menertibkan. Sebenarnya yang namanya pesugihan itu diambil dari kata sugih. Sugih itu kaya. Kaya dalam arti kita memiliki kekayaan. Kekayaan tentunya arahnya lebih kekayaan harta. Jadi pada zaman sudah modern sekarang ini, orang banyak sekali berpikiran bahwasanya yang namanya sugih, yang namanya kaya itu adalah identik dengan uang dan juga duniawi saja. Akan tetapi kalau kita garis bawahi, yang namanya kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan hati, ketenangan hati. Dan kaya yang sebenarnya adalah ketika hati kita tenang. Dalam ketenangan itu selalu kita merasa bersyukur kepada Allah apa yang telah rezeki Allah berikan kepada kita. Sangat disayangkan sekali ketika orang yang hatinya sudah tertutup dengan hal-hal yang duniawi, itu mereka berpikirannya sangat gelap mata, gelap pikiran, dan gelap apa saja. Sekarang kita banyak sekali dijumpai di masjid-masjid, musola, banyak orang yang malas untuk datang ke situ, akan tetapi mereka banyaknya mendatanginya tempat-tempat ritual-ritual pesugihan yang tidak jelas. Saya akan memberikan tips agar hati kita itu diberikan kekayaan oleh Allah, tentunya kekayaan fid dini wad dunya wal akhirah. Saya dulu pernah diijazai oleh guru saya, Kiai Haji Ishaq Al-Hafiz, Allahumma yarham. Beliau mengatakan kepada saya, kamu kalau pengen sugih itu, kaya itu adalah jangan hanya duniawi saja, akan tetapi kaya itu adalah ada dalam hati kita sendiri. Ketika hati kita sendiri itu sudah merasa kaya, sudah merasa cukup, apapun yang kita miliki, insya Allah selalu syukur. Jadi ketika Allah juga berfirman dalam Al-Quran, ketika kita mensyukuri nikmat Allah, Allah akan menambah. Dan ketika kita selalu bikin merasa tidak bersyukur, maka menganggap Allah itu tidak adil lah, begini, itu berarti melakukan kufur nikmat kepada Allah. Jadi begini sahabat, kalau pengen kaya hati, kaya iman, kaya pikiran, ketika hati sudah kaya, duniawi itu akan ngikut. Sahabat, ba'da surat maghrib cukup membaca akhir daripada surat At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu akhir daripada surat At-Taubah. Sahabat baca 7 kali setiap ba'da sholat. Dan juga itu untuk ketahanan tubuh juga, untuk menghindari dari semua penyakit-penyakit, dan juga untuk agar hati kita kaya. Itu 7 kali cukup sehabis sholat. Dan juga malam harinya 313, ditambahin lagi dawam sahabat surat Al-Waqiah, surat Yasin, dan tentunya ditambah dengan sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu saja terus dawam dan istiqomah. Yang penting kuncinya ketika jiwa kita sehat, maka badan dan raga kita semua sehat. Jadi jaga agar hati dan raga kita selalu sehat. Ketika hati kita sehat, raga kita sehat, jiwa kita sehat, maka kita akan memunculkan pikiran-pikiran yang positif, ide-ide yang cemerlang. Ketika ide, semua pemikiran kita terbuka,
maka semuanya secara otomatis akan terbuka semuanya. Sahabat, itu amalkan saja. Saya sudah berada di depan kantor Kepala Desa Pasawahan Kuningan. Kantor Kepala Desa Kuningan ini nanti saya akan menemui Bapak Kuwu. Nanti saya akan absen semua sahabat-sahabat yang terus memanteng channel saya. Saya ucapkan sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza kepada sahabat-sahabat semua yang masih terus memanteng channel Ujang Bustami Cirebon. Dan tentunya sahabat yang sudah subscribe subscribe sama sekarang subscribe nggak ngerti itu, terima kasih lah. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi dan Allah selalu memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah tergiur dengan hal-hal duniawi yang kayak pesugihan harta karun. Jelas. Jadi sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza, dan mohon maaf bila mana video-video saya itu mengganggu kepala sahabat-sahabat bikin pening goyang-goyang nontonnya kah ya. Di wajarlah amatiran. Saya nggak mengandalkan editing mohon lah beli. Si penting live tarung live ya. Jadi saya mengandalkan live ya siaran langsung. Itu menggambarkan situasi yang secara langsung real di lapangan. Oleh penampakan alhamdulillah, tidak dapat juga alhamdulillah, karena namanya juga live ya. Jadi tidak ada yang dibuat-buat lah, editing musik, dubbing sembuh ngerti. Terus ya HP-nya juga HP sederhana saja. Jadi mohon maaf bila mana sahabat terganggu dengan video-video muter-muter terus kamera sampai ngos-ngosan, sewajar. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan saya dan juga kameramen yang suka dimarah-marahin. Karena inilah wong deso warnanya ya. Wong deso, saya bikin channel ini hanya untuk saya meluruskan kepada orang-orang mana yang benar, mana yang tidak benar, mana tempat-tempat yang harus didatangi dan mana tempat-tempat yang tidak boleh Anda datangi. Tempat yang boleh datangi masjid, musola, majlis taklim itu boleh. Tempat-tempat angker, batu, terus ada wiwitan, itu nggak bener lah. Apalagi penganut orang yang nggak jelas. Ada syarat ini, situ nggak boleh. Nah, itu saya akan konsisten tentang memberantas hal-hal yang demikian. Tidak ada jual beli tuyul, jual beli wewe gombel. Yang akan saya dukung lah jual beli kambing, semut, cecek, kodok, saya dukung lah jual beli untuk ternak ya, yang dimakan kodok haram. Jadi saya sudah berada, sekali lagi saya mohon maaf bila mana video-video saya mengganggu penonton. Nggak, saya geliang-geliang lang video lebih jelas, mohon maaf. Dan juga mohon maaf terganggu sana iklannya video temu-temu ana iklannya. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat semuanya lah. Sekali lagi jangan lupa subscribe di channel saya, dan ya satu subscribe saya akan nanti donasikan untuk para fakir miskin di yayasan-yayasan saya. Juga komentarlah yang baik dan bijak, jangan hanya nyinyir saya hanya ketika orang tidak suka dengan cara saya, dengan cara perkataan saya, inilah saya tidak ditutup-tutupin. Saya wong desa, orang yang tidak punya kemampuan apa-apa, saya hanya orang doif, al-fakir, orang yang fakir pada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak punya apa-apa kecuali atas izin Allah, dan saya ini wong mulute ember ngono. Gemerangsang tak gemerayakan tak membulah. Cocotnya kayak gini cocot desa. Jadi mohon maaf sekali lagi ya pada sahabat-sahabat semua bila mana terganggu dengan ocehan-ocehan saya, channel-channel saya, video kang muter-muter. Sekali lagi mohon maaf. Nah, insyaallah ini adalah cara dakwah saya bagaimana untuk memberantas kemusyrikan di jagat negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Saya akan bincang-bincang dengan Bapak Kuwu di dalam ini kantor Kepala Desa Pasawahan, sahabat. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat, ini ada Bapak Kuwu Pasawahan. Mari silakan Pak. Waalaikumsalam. Sahabat, ini dengan Bapak Kuwu, dengan Bapak Kuwu siapa Pak? Bapak Kuwu Pak Salim. Bapak Salim ini adalah Kepala Desa Pasawahan, Iya. Kabupaten Kuningan, tepatnya berada di bawah kaki Gunung Ciremai. Iya. Ini semua perangkat desanya. Ya.
Sehat semua Pak Bu? Alhamdulillah. Pas perangkatnya ini lagi pada nggak ada, jadi saya ini apa tuh? Pas lagi nongkrong ini sih cuma hanya saya aja sendiri gitu. Gimana? Semua di sini warga aman, terkendali kan, tidak termakan berita-berita hoax tentang corona atau apa? Enggak ya? Alhamdulillah, tapi sesuai instruksi dari pemerintah, setiap ada yang datang kita mulai pendataan dan langsung istilahnya tuh kita sudah punya grup anti corona, yaitu dari kecamatan melalui kepolisian dan Ramil itu dan puskesmas. Kita sama-sama istilahnya tuh mengantisipasi orang-orang yang datang di sini, didata dan langsung dibawa ke puskesmas. Nah, itu sahabat, ini Pak Bu juga sergap tentang corona, dan sahabat jangan termakan berita-berita hoax. Ikutilah pemerintah, apa anjuran pemerintah, kita pantauin. Kita diam di rumah. Kalau saya sih ini lagi kelayaban baik, cuman kan kelayabannya ya cari tempat yang sepi kan, yang penting jangan kerumunan. Kalau kerumunan jin enggak apa-apa lah Ya. Pak Bu, saya tertarik dengan sumur 7 Kejayaan. Ya. Itu bisa diceritakan apa sih sumur 7 Kejayaan Pak Bu? Sumur 7 Cikajayaan itu nama dari dulu, yaitu kalau sumur 7 itu memang sumurnya ada 7 menurut cerita orang-orang dulu, orang-orang yaitu kesepuan-kesepuan zaman dulu. Dan alhamdulillah itu di situ itu dulu adanya kuburan-kuburan, yaitu ikan dewa di situ. Nah, itu semacam patilasan kalau kata orang-orang dulu, itu dikasih taunya patilasan. Oh, patilasan. Banyak ya Pak Bu ya yang datang orang ke sini meminta-minta ke patilasan, itu banyak ya Pak Bu? Banyak, sangat banyak. Yang minta pesugihan. Nah, pesugihannya ke ikan dewa atau ke jin mak lampir kan ini pelet? Kalau mengenai pesugihan kita tidak tahu, karena memang dari dulu itu bukan tempat pesugihan. Tapi mungkin orang-orang pendatang mungkin itu mungkin bilangnya di sini tempat pesugihan. Nanti Pak Ustadz sendiri mungkin yang bisa tahu di sana. Oke. Bisa antar saya ke sana Pak Bu? Boleh, bisa. Sahabat, saya diperbolehkan Pak Bu untuk nengok tempat yang diduga ya, baru diduga tempat pesugihan, dan diinformasi di luaran. Nah, sekarang orang yang datang ke sini, nanti saya akan ajak Pak Bu ke sana bersama teman-teman Pak Bu. Ngantar saya seperti apa sih itu setan jurig naon wae. Ya Pak Bu. Iya. Sudah siap. lama jadi kepala desa Pak Bu? Sudah lama. Sudah berapa tahun Pak Bu? 2 periode saya. Oh, 2 periode. Yang 2 periode udah berapa tahun? Udah berapa tahun? 2 periode ini udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Ya. Penduduknya ada berapa persawahan Pak Bu? Penduduknya ada sekitar 5.000-an lebih. Oh, 5.000. Semua hak pilihnya? Hak pilihnya 3.800-an. Luas tanah di Pasawan itu berapa hektar? Luas tanah di Pasawahan, daerah persawahannya yaitu sekitar 125 hektar, dan luas tanah taman hutan rakyatnya yaitu sekitar 67 hektar. Tapi sahabat, kalau saya lihat Pasawan itu sangat sejuk sekali, sangat dingin. Banyak sekali keindahan-keindahan yang ada di Pasawahan. Kalau sahabat ke Kuningan, mampirlah ke Pasawahan. Di sini ada ikan dewa, terus ada sumur 7 Kejayaan, ada mungkin air terjun ada ya Pak Bu? Ada. Air terjun juga ada. Semua ada komplit di Pasawahan. Yang jelas awewena garilis. Jadi dari bahasa Sunda itu awewena garilis. Iya. Jadi main ke Pasawahan nih, ada Pak Bu. Tapi jangan nyari pesugihan di sini, nyari tadabur alam lah. Amin. Terus nabrak. Nah, Ini suara gemuruh air. air terjun. Air terjun ini. Ya, Oh, ada air terjunnya. ada gemuruh air ini. Dari sini berapa lama perjalanannya? Sebentar lagi, paling juga 5 menit juga sampai. Ini sahabat, Pak Pung juga bingung ketika banyak oknum di sini menyalahgunakan tempat ini. Sebenarnya tempat ini kalau untuk berwisata enak. Kita bertadabur alam, cari kedamaian, cari ketenangan. Jadi jangan disalahgunakan, dan Pak Pung juga sebenarnya tidak setuju sih tempat-tempat begini dijadikan untuk pesugihan, apalagi menyembah jin dan mensekutukan Allah. Jadi nanti akan saya lihat deteksi ini tempat apa sih sampai orang
pada rela-rela berketapa di sini, sementara masjid-masjid musola ditinggalin. Aduh, sangat luar biasa sahabat. Mungkin di sini ada kuncinya juga banyak kuncinya ya Pak Kubu. Ya, kuncinya sebetulnya hanya satu, tapi mungkin yang tahu itu yang di sini karena saya orang desa. Ini juga ada perwakilan dari kelompok di sini. Nanti dia yang bisa menceritakan. Oh ini ya Pak Kubu. Iya. Ke depan sih nyorot sana ya. Awas dikit ya. Nah sahabat, ini sudah saya ada di depan. Pendopo apa ya namanya nih? Ini pendopo. Pendopo. Ini sahabat. Ini ada pendopo. Ada, nanti kita buka bisa. Pendopo tempat apa Pak Kubu? Ini tempat orang-orang yang mau bermalam di sini. Bisa di sini kita sudah sediakan, mungkin dari tikarnya juga ada. Nah, ini Dan sahabat. memang ini di sini seharusnya buat religi di sini tuh. Oh, musola. Iya, Tapi orang banyak ini untuk nginep gitu ya. banyak. Ini Oh iya bisa. oh ini. Iya. Itu sini tempat apa Pak Kubu? Ini sumurnya, namanya sumur Gajah Putih. Oh, di mana itu? Oh, gajah putih di mana? Oh, ini Bukan, Ini di apa? atas. Gajah merah. Ya, ini bilang sumur Kekajayaan. Ini nih baca. Sahabat ini ikutin Bapak Kepala Desa, Bapak Des. Udah bisa masuk kan? Jadi ini tadinya bisa masuk dan ini mau dibuka oleh yang pegang di sini kelompok perwakilannya. Berhubung ada pohon tumbang besar sekali gitu. Dan di sini memang setiap ada pohon tumbang tidak boleh kita langsung potong-potong begitu saja karena Kenapa? wilayahnya wilayah Taman Nasional di sini. Oh, Oh, jangan itu jangan pegang ini. Jangan pengen itu. kenapa sih? Oh, gatal. Kita nanjak. Ini sudah Ini tuh. Ini masih digembok original. Simil. ya positif. Dorong. Dikunci dari atas enggak? Oh, coba seret tendang lo. Tuh. Ini bapakku akan membuka paksa ini. Sekali ya. Yang di sini apa yang di sini? Oh. Pakai bujur lah. Wah, ini sekarang dalamnya. Sahabat, ini adalah tempat ritual untuk mendapatkan uang gaib. Ini senjata-senjata siapa? Saya juga kurang tahu ini. Bisa Ini apa ini? pasang begini. Ini topeng, ini keris, ini semar. Kayaknya saya kalau pakai topeng kram. Wah, saya akan bisa berubah. Aing sahaya. Ini kayaknya semar. Ini apa nih? Sumbernya itu. Ini sumbernya di dalam. Ini kerisnya keris baru semua. Baru semua.
Giring bau ih. Ini kayaknya ada jin yang ngencing ini. Ini buatan-buatan baru semua sahabat. Tidak ada yang lama. Ini juga buatan baru. Kamar dikan kalau bahasa sekarangnya. Ini juga bukan keris buatan empu. Ini kelihatan. Ini apa? Besinya besi knalpot. Boleh masuk Pak? Boleh, silakan. Sandal apa? Sahabat, ini tempatnya. Semua ini benda-benda yang untuk apa? Untuk melakukan ritual pemanggilan makhluk halus. Ini tidak terawat. Ini semua ada foto-foto, ini ada sahabat, saudara sahabat yang datang ke sini kan. Ini. Silakan sebelah sana. Ini ada buku yang dipakai. Itu daftar-daftar tamunya nggak dirawat. Ini ada. Ini ada kuningan sari. Ini bukan emas. Ini banyak dijual belikan di pasar-pasar kaki lima. Ini ada cincin buat paku mau ini. Cincin. Ini ada apa ini? Jadi sahabat, ini sangat komplit sekali. Ketika orang datang ke sini dulu sangat tertata rapi. Jadi orang bertapa di sini, terus ini nanti disuruh dindingnya, terus nanti dari bongkar ini akan keluar uang. Gak tahu uangnya uang siapa. Ini ada gong. Ini penabuhannya. Ini kalau nggak salah kayak ada buat nabu ini ya. Bukan. Ini ada batu. Ini ada keris. Ini keris banyak. Ini tempatnya sudah tidak dirawat. Ini ada. Wah, ini ada pentol-pentol lain. Ini mungkin ada orang motornya hilang, jadi taruh STNK di sini supaya motornya balik. Bagus hilang nggak hilang be motor sih, diselingit ngelengit. Saya nanti akan coba melakukan ritual di sini. Penunggu di sini siapa? Coba akan tahu. Ini air apa Pak? Oh, Ini air kahuripan. oh air kahuripan ini. Ini apa ini? Air kahuripan itu sejarahnya gimana Pak?
Ini yang bisa menerangkan ini, yang dia Gimana Pak? Ini kan orang tua dulu ya. Ya kan saya butuh gitu. Waktu dulunya kan para wali waktu mau buka ilmu dulunya dari Gunung Ciremai itu ke sini dulu, lalu ke Cirebon. Cuma kan ini kan sebenarnya kan simbol. Suku 7 sumur itu simbol. Kita hidup kan hanya 7 hari gitu kan. Dari misalkan Senin Sabtu Minggu Senin lagi. Cuma rata-rata salah artikan. Semua yang datang akhirnya kan memintanya yang lain-lain. Gitu. Memang di sini ada sininya sumur Kauripan, nanti di sana ada nama-nama lagi, terus di atas ada terpisah tempatnya. Ini airnya sangat luar biasa ya. Ini batu tuh emang berbentuk ini. Iya. Saya sih melihatnya di sini tuh ada semacam seperti berbentuk kayak cungkring gitu, semar ya. Mungkin yang jadi andalannya ini juga. Ini ada batok, maksudnya buat apa ya? Buat nimba air ya. Oh, buat nimba airnya. Sahabat, ini jadi pernak-pernik untuk melakukan ritualnya sangat banyak. Nah, ini suara airnya. Ini airnya. Saya boleh melakukan meditasi di sini sebentar, Pak Bu? silakan lagi. Nah, saya biar ditinggal di sini sendiri. Ya, sama boleh. kameramen. Boleh. Sahabat, saya akan melakukan meditasi atau melakukan dialog tanpa melakukan mediumisasi. Saya akan sendiri di kameranya di twin. Saya akan absen dulu satu-satu buat para sahabat yang hadir. Saya absen. Jadi absen ini saya akan di sini. Silakan absen, hadir. Semua sahabat-sahabat hadir. Ya, Singapura hadir, Medan hadir, Pasuruan, Tangerang Kota hadir, Palimanan Timur hadir, Condet hadir, Purwakarta hadir, Banyuwangi hadir, Brebes hadir, Jambi hadir, sahabat Sadi Surabaya hadir, Jagapura hadir, Majenang, Madura siap, Jakarta Timur, Megu Jakarta Selatan, Lumajang, Karimun hadir, Plumbon, Surabaya hadir, Bali hadir, Bojonegoro hadir, Galgubuk hadir, Samarinda hadir, Banyuwangi siap, Alas Purwo mantap, Garut siap hadir, Pati hadir, Kendal hadir, Jepara hadir, Filipina hadir, Taiwan hadir, Saudi Arabia syukran kasiron hadir, Kendal hadir, Majalengka, Karawang, Grobogan, Banjarmasin, Pemalang hadir. Mantap semua buat sahabat-sahabat semua. Tebu Ireng hadir, Greget, Kebumen, Balikpapan, Karangampel, Cikarang, Ramayu, Sulawesi, Boyolali hadir, Pasuruan sekarang hadir, Amerika hadir, Cijoho, Subang, Sulawesi Selatan, Palopo hadir, Raja Galuh hadir, Bekasi, Galgubuk, Mangkati, Bekasi, Cirebon, ini Cirebon, Cikampek hadir, Malang, Bandung, Depok, Greget, Batam, Jakarta Timur hadir. Mana suaranya Madura? Warga Madura hadir, Cakung, Sumedang, Banten siap hadir, Karawang hadir, Anjatan siap hadir. Semua sahabat nih. Malaysia, saya banyak teman di Malaysia hadir. Bogor, Diri, Ban, Remayu, Malang, Balikpapan, Sumedang semua hadir. Taiwan, Solo, Cianjur, Pekanbaru, Ngawi siap hadir semuanya. Nih saya absen di depan keris-keris. Ya, Cibaduyut hadir, Jogja hadir, Sidoarjo, Kramat Jati, Gresik. Semua Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Papua, mana Papua, Kalimantan, Sumatera hadir. Bandung hadir, Hongkong, Solo, Banyumas. Siap hadir semuanya. Jadi sahabat nih. Ini ada Lombok ya hadir, Denpasar hadir, Lumajang,
Kuningan. Ini saya lagi di Kuningan nih, di bukit di kaki bukit Gunung Cerme. Saya lagi mengungkap, mengacak-acak ini tempat pesugihan yang tempat gak bener ini. Pemalang hadir, Lombok, Nganjuk hadir semua. Nah, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Pancalang hadir, Tulungagung hadir, Jakarta Barat, Kota Bambu Selatan, semua hadir. Majalengka, Kuningan, Cianjur, Ciamis, Garut, Bogor, Tasik, Brebes, Tegal, Malang, Purwokerto, Banyumas, Boyolali, Cilacap, Trenggalek, Singapura, Ponorogo, semuanya hadir. Buat sahabat-sahabat semua yang sudah hadir di channel saya, insya Allah semua diberikan barokah dan hidayah oleh Allah. Ya, dari Sabang sampai Merauke, yang belum kesebut satu-satu namanya nanti akan saya sebut. Nih ada apa saja di tempat sumur 7 ini. Nanti buat sahabat-sahabat kalau berkunjung di Majalengka, di Pasawahan, mangga rawuh sini. Ya, tuh airnya jernih. Ya akan saya tarik. Ini sudah mampir Blitar nih. Ayo Cempaka Putih, semua Klaten, Cilimus, Malang, Umber wis, Cirebon kabeh disebut kabeh wis. Jadi sahabat semua, terima kasih yang sudah terus menyimak channel-channel saya, yang terus konsisten untuk membasmi kejahatan-kejahatan akidah, apalagi akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, Sragen, siapa yang merusak akidah para manusia-manusia, yang saya abrak habis ini. Akidah yang terus manusia yang bikin dibodohi oleh embel-embel daripada pesugihan-pesugihan yang menjanjikan semuanya. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah komen, yang tidak bisa dijawab satu persatu. Saya doakan semua sahabat diberikan sugih ning Gusti Allah, sugih atiye, sugih pikirane, sugih kabeh, sugih akhlake kabeh insyaallah. Mabrur, mabrur, mabruk. Ya sahabat, nih saksikan setelah absen nih yang datang nanti, yang siapa wis sing dibelah, sing planet ini kan, planet ini ana planet penting. Karuan masa sing planet ana jaringan. Saya akan minta doa kepada Allah, saya akan membuka tabir gaib tentang tempat ini. Ini saya kembalikan lagi. Sahabat, saya mau bikin lagi sedikit. Saya akan melakukan komunikasi di sini. Siapa aja di sini, menunggu di sini. Pertangan. Kalau ada izin ya, saya akan mengungkap dan saya akan mendukung Pak Kubu untuk tempat-tempat yang begini. Kalau bisa ditiadakan lah di desa Pak Kubu. Jadi biar semua orang yang soleh-soleh tidak tergiur dengan kamuflase apa ini yang begini. Jadi coba secara logika, kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, logika pikiran akal sehat kita harap dibuka selebar-lebarnya. Logika yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang memberikan kehidupan adalah Allah, dan yang membuat langit dan bumi dan seisinya adalah Allah. Ketika kita yang menciptakan Allah, ketika langit dan bumi semua yang menciptakan Allah, secara otomatis kita ada apa-apapun mintanya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ketika kita sudah melakukan akal pikiran kita kadang mengeluh, ya Allah kenapa doa-doa kita tidak dijabah, ya Allah kenapa saya masih susah bae jodohnya, ya Allah kenapa. Kita introspeksi dirilah. Kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan selalu setan. Yang harus kita salahkan adalah diri kita sendiri, melakukan introspeksi diri, sebenar-benarnya introspeksi. Kenapa? Secara logika, kalau kita pengen diingat sama Allah, secara otomatis kita harus terus mengingat Allah. Dengan cara apa? Zikrullah,
yaitu zikir kepada Allah. Yang kedua, perbaiki sholat kita. Ketika kita zikir kita sudah benar, selalu ingat Allah dan sholat kita kepada Allah, secara otomatis Allah akan ingat kepada kita. Ketika Allah sudah ingat kepada kita, maka yang kedua Allah akan sayang kepada kita. Ketika Allah sudah sayang dan cinta kepada kita, apapun yang kita minta, yaitu bakal dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dalam Al-Quran, waghfir lana warhamna. Kenapa bahasa dalam Al-Quran ighfir dulu baru irham? Karena ighfir itu adalah meminta ampunan. Irham, setelah kita meminta ampunan kepada Allah, irham, kasih sayang Allah akan turun. Ketika Allah sudah sayang kepada kita, maka apapun yang kita minta bakal dikasih sama Allah. Kenapa Allah selalu mengingatkan kita untuk sholat? Karena dalam sholat itu adalah menyebut Allah yang sangat banyak sekali. Setiap hari kita terbiasa menyebut namanya Allah. Maka ketika setiap hari kita selalu menyebut Allah, maka kelak ketika kita sakaratul maut, ketika kita lagi najah yang sangat sakit dari mulai ujung kuku sampai ujung rambut itu merasa sakit yang luar biasa, ketika kita ajal kita sudah mendekati dan sakaratul maut, maka tetap yang akan diingat adalah asma Allah Azza wa Jalla. Ketika dalam posisi sakaratul maut yang diingat Allah, maka secara otomatis Rasulullah menjamin umatnya maka akan kasihkan kelak yaumul kiamat surganya Allah. Ketika Rasul saja menjamin akan memberikan syafaat, secara otomatis Allah akan memberikan kita mati sebagai husnul khotimah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada ini. Jadi secara logika kita harus berpikir. Logika, pikiran, tauhid, syariat, hakikat semuanya berjalan bersama. Kalau kita memakai syariat saja, hakikat tidak dipakai, tidak akan jalan. Kalau kita hakikat saja, syariat tidak dipakai, tidak akan jalan kecuali orang-orang tertentu, yaitu orang-orang salafus saleh. Jadi ini adalah media-media seperti ini keris. Ini keris, secara otomatis keris. Keris ini adalah tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Ya, dikentutin saja ini tidak bisa apa-apa. Jadi ngapain ini keris ini semua bisa mengijabah doa kita, bisa memberikan uang. Kok keris digini aja itu diam aja kok. Nah, jadi ngapain? Apalagi yang benda-benda seperti ini. Kenapa sih tidak kita mencintai Al-Quran? Kenapa sih harus yang begini-begini, harus begini, meminta duit yang begini? Kan tidak mungkin. Kalau pengen duit ya kerja dan berdoa. Aduh, mana ada baik. Nah, masa kita gunung ngacaprak baik gak? Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, memerlukan komunikasi. Dan komunikasi di sini tadi melihat di sana saya lagi ngecaprak menyantai anak marah sampai mereka tidak terima, tidak apa-apa lah ngecaprak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahu Akbar. Ya masalahid, ya masalahid, ya masalahid wujud, ya masalahid, ya masalahid wujud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wujud. Coba dipojok sana. Pojok sana. Ya masalahid. Ya masalahid. Ya masalahid.
Ya Mas Arif. Ini energinya sangat luar biasa sahabat. Saya akan bacakan tempat ini, bacakan ayat suci Al-Quran. Dari saya menyerang saya bukan menulis. Biar nyari padangnya. Ini kanan kiri ada sosok seperti Semar, dan di ujung sana, terus di belakang sana ada Dorwo dan juga ada Banaspatinya, sangat luar biasa. Saya akan membacakan tempat ini biar steril. Biar steril dengan biar jin-jin yang ada di sini biar steril, yang positif-positif saja, yang negatifnya biar tidak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا عن سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة. Semua biar dinetralin. Ini karena tempat ini jarang sekali dibacakan Al-Quran. Ini kan Rasul sendiri mengajarkan kepada kita, rumah kita itu agar selalu dibacakan Al-Quran biar tidak seperti kuburan. Jadi rumah yang sing dibacakan Al-Quran dan tidak dibacakan Al-Quran itu akan sangat jauh beda auranya. Saya akan coba ke dalam ke belakang. Saya tadi sudah terngiang-ngiang saja, ada Banaspati, nanti akan saya tanyakan berenggak. Di belakang apa ya? Di belakang pernah ada
Itu ya, orang Paku melihat sosok Banaspati, ada nggak? Kalau saya tidak tahu persis. Pernah ada laporan ya? Iya, pernah. Tuh, Ada. ada ya? Ada. Ada sosok Banaspatinya. Iya. Dari Tangkapunnya pindah. Tadinya dari pohon besar pindah katanya. Tadi saya melihat yang mencoba nyerang saya itu ya itu sosok Banaspati itu. Mereka yang menjaga di sini. Ini ada ruangan apa Ki? Iya itu. Wah, sama dengan ruangan. Ruangan isolasi. Isolasi. Ini dibersihin aja Pak Kubu. Iya. Padahal di sini ada Yasin gitu. Iya. Sana Yasin ngene. Waduh, ini Quran sampai terbengkalai. Ini apa ini? Yang uang itu tah? Bukan. Yang kemarin dibongkar ada isinya itu. Kalau dulu uang di karton sama di ini di mana di tas itu dulu itu. Oh ini. Dulu tapi sudah nggak ada, tapi ini udah dibongkar kok dari dulu sama masyarakat juga. Oh dulu yang tempat Udah. ngambil uangnya di sini. Udah dibongkar semua, tapi ini ada lagi, kita juga nggak Uangnya bisa ada? memperhatikan, nggak ada. Yang ada hanya koran sama batu bata. Jadi sahabat, jadi uangnya itu nanti ada di sini. Jadi ternyata uangnya di belakangnya ada batu bata, ada pacul. Aduh, sangat aku banget. Uang mau saja ya dibodohin anak uang. Apa ini? Ini tempat. Ini apa ini? Cilangkong. Apa ini? Kurang tahu tuh. Ini siapa Ki? Kayaknya dicolak cinta mau apa Ki? Aduh ini di anu. Wis arah-arahnya mah. Kelapa. Ini tulisan la ilaha illallah malah di bawah. Ini taruh di atas. La ilaha illallahnya. Ini yang buat mahar-mahar ini. Apa ya? Suling emas ini. Nanti kalau katanya dapat suling kan oleh emas. Emas kubu udah mas apa? Wah, ini tempat ritual nih. Ini uangnya di atas, ada uangnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Udah dibongkar ini dulu semuanya sama masyarakat. Saya akan coba ngejar sosok Banaspati yang di luar. Ya. Sahabat tuh, tadi tempatnya ini. Tempatnya sudah jelas. Ini untuk melakukan ritual. Sana ada jalan ya? Yang kalau ada balong sih dulu. Balong di bawah ya? Ada. Bisa aja. Sementara aja udah. Betah udah sementara aja. Kalau penjahit muncul nanti dilantik dulu sama Pak Kubu. Iya, Pak Karna. Ini balonnya. Nah, ini Cak, balong apa Cak? Sumur apa sumur? Kawadukan. Ini sumur buat ritual. Iya. Ada, cuman jalannya jalan ini. Ini ada lagi. Ada sumur lagi. Cak, sementara udah, nanti besok. Sahabat, tadi saya mau jadi sosok Banaspatinya ke sini larinya. Ini apa ini? Gimana? Ini coba lihat airnya. Apa ini? Saya akan coba.
Banaspati, wudhu. Airnya adem. Ke atas. Ya, ada suara di belakang saya. Hup, bilang gitu. Ya makanya tadi. Ada suara di belakang saya. Hup, katanya. Di pohon ini Pak Ku. Oh, Mau dibuka tak mata? jangan. Sini Mas. Ini. Mas, sini. Nggak masuk, Sir. Saya akan kejar sampai Banaspati kan lari ke sini. Ya, Mas Sir. Ini di atasnya. Atas. Anak usaha kodok. Ini ada. Jalannya kemana nih? Itu sini. Is. Ya Mas Alfred. Wujud. Aduh, mang gue jubah aku ribet. Pengen ngangkut celana di duit celana. Sosok putih. Depan. Ke atas. Ya Mas Alfred. Tuh, depan. Masuk kamera nggak? Duh, angel pisannya setan memancing kamera ya. Ya Mas Alfred. Angin sudah mulai datang, sahabat. Ya Mas Alhib, wujud. Ya Mas Alhib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wujud. Ya Mas Alhib, wujud. Ya Mas Alhib, wujud. Putih. Hah? Putih. Itu. Depan. Ya Mas Alfred. Sampai jubah sih. Di depan. Di depan. Nah, tuh. Tuh. Tuh sahabat depan. Pantengin. Ya Mas Alhib, wujud. Ya Mas Alhib. Ya Mas Alhib, wujud.
set. Aduh. Ke bawah lagi, ke bawah. Sikile lara. Kita tarik bawah. Bawah sini bisa ya? Susah. Lewat sini bisa ya? Bisa, iya jalan. Bisa. Bisa jalan. Sok, Bapak di depan, Pak. Bisa. Enggak, lewat situ aja lagi. Oh, salah aja. Saya coba men. Atas, batasin. Aku bisa kasih komentar kesimpulan. Bisa. Sok. Nanti bentar saya ngomong dengan Paku. Oke. Jadi Paku gimana nih? Menurut Paku tadi saya sudah masuk nih, saya sudah mengacak-acak, mau obrak-abrik dan sudah saya sterilikan, sudah saya rukyah tempat itu. Menurut Paku sebagai Bapak Kepala Desa di sini gimana Paku? Kalau menurut saya sangat bagus ya. Jadi kita jangan percaya sama hal yang tidak nyata, dan saya ingin istilahnya tuh kalau yang datang ke sini jangan jauh-jauh datang ke sini. Jangan jauh datang ke gunung, jangan jauh-jauh datang ke lautan atau ke dukun dan yang lain-lain. Keramat hanya satu, yaitu orang tua kita. Sujud sempuhlah di situ di orang tua kita. Insya Allah rezeki kita, kesehatan kita panjang umur. Jadi Paku dengan adanya tidak mendukung ya? Tidak mendukung, Sangat bukan menolak. saya aja, karena masyarakat juga kurang mendukung dalam hal ini. Ya sahabat, itu Paku sangat luar biasa sekali, mantap. Ketika saya datang ke sini mengizinkan untuk mengacak-acak, ngobrak-abrik, dan saya tadi kejar. Itu sebenarnya di sini yang berkuasa sesosok Banaspati. Cuman saya pengen kejar, sikile mengkeren nganggo jubah keserimpet, aduh kayak wong perawan, ada yang endol-endol. Jadi nanti next saya akan kesini lagi, nanti saya akan hubungin Paku. Jadi gitu intinya, sahabat, ketika kita pengen kaya hati, kaya pikiran, terus perbanyak zikir kepada Allah, terus beriman kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ketika kita bertawakal dan bertakwa kepada Allah, insya Allah rezeki akan banyak dari tempat yang kita tidak diduga-duga. Insya Allah, mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat semua yang sudah terus mengikuti channel saya. Amin. Saya konsisten terus akan memberantas kemusyrikan di muka bumi ini. Amin. Dan juga terima kasih komentarnya. Saya abaikan Kang nyinyir-nyinyir, nggak usah diurusin lah. Saya hanya manusia biasa, manusia doif, manusia fakir, ila rahmati rabbi, kepada rahmatnya Allah, dan saya tetap fakir, tetap doif, tetap tidak bisa apa-apa kecuali atas izin Allah. Mudah-mudahan Paku semua warganya diberikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Amin. dijauhkan dari semua kemusyrikan-kemusyrikan yang ada, Amin. dan mudah-mudahan warganya semua loh Sinawi makmur, semuanya sehat, semuanya dijauhkan semua dari bala bencana. Ya. Sampai ketemu lagi sahabat, terus pantengin di channel saya Ujang Bustomi. Jazakumullah ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.